Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Sujana Putra. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Sistem Informasi, Universitas Satya Negara Indonesia. Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan membahas makalah tentang pengembangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway, studi kasus SMP PGRI 3 Larangan. Latar belakangnya, dalam dunia pendidikan, khususnya sekolah, masih banyak sekali pekerjaan dilakukan dengan secara konvensional. Fatul Sembiringin 2010 ketika menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika pernah mengeluarkan pernyataan bahwa perlu adanya penekanan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada bidang pendidikan. Salah satunya adalah pembayaran SPP yang masih menggunakan buku untuk mencatat data pembayaran SPP siswa. Nah, di SMP PGRI 3 Larangan ini, pembayaran SPP masih dilakukan dengan cara konvensional, seperti keterangan yang diberikan oleh Bapak Afif, salah satu guru tata usaha bagian keuangan. Menurut beliau, terdapat beberapa masalah seperti proses pencairan data yang akan memakan banyak waktu dan tenaga apabila data yang ada sudah cukup banyak. Data yang jumlahnya banyak akan terus bertumpuk yang mengakibatkan cukup sulit untuk menyimpannya. Nah, dari masalah di atas, peneliti berniat untuk mengembangkan sebuah sistem informasi berbasis web yang diharapkan dapat membantu pengelolaan data pembayaran SPP menjadi lebih baik. Sistem informasi tersebut akan dilengkapi dengan fitur SMS atau Short Message Service yang akan dikirimkan ke orang tua siswa yang bersangkutan agar bisa mengetahui bahwa pembayaran SPP telah dilakukan. Karena pernah ada kasus di mana siswa tidak membayar SPP padahal sudah diberikan uangnya oleh orang tua siswa tersebut. Nah, untuk rumusan masalahnya, berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan dapat diidentifikasi. Yang pertama, bagaimana menyelesaikan masalah pengelolaan data pembayaran SPP yang masih konvensional serta rawan rusak dan hilang. Dan yang kedua, bagaimana mengurangi risiko terjadinya masalah setelah perangkat lunak sudah dirilis. Nah, untuk tujuan dan manfaat penelitiannya, yaitu tujuannya untuk mengembangkan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway. Dan yang kedua, mengetahui kualitas perangkat lunak yang dikembangkan berdasarkan standar kualitas ISO 9126. Pengembangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, membantu dalam pengelolaan data pembayaran SPP yang meliputi pencairan, penyimpanan, dan pengamanan data, serta dengan fitur SMS Gateway dapat memberitahu kepada orang tua siswa bahwa siswa telah melakukan pembayaran SPP. Nah, untuk perancangan sistemnya, kita menggunakan use case diagram, lalu class diagram, activity diagram, sequence diagram. Nah, di sini untuk perancangan interface-nya terdapat halaman login yang di dalamnya ada username, password, dan login. Lalu untuk halaman utama terdapat halaman periode, lalu transaksi, lalu ada data siswanya, ada data kelas, lalu sekolah, dan user. Lalu untuk halaman tambah periode. Nah, untuk halaman tambah periodenya terdapat tambah data tahun ajaran dan nominal SPP. Nah, di sini untuk melihat periode data tahun ajaran. Lalu untuk halaman transaksi, di sini terdapat data pembayaran bulan Januari sampai dengan Desember. Lalu ada simpan dan kembali, tombol simpan dan kembali. Untuk melihat halaman transaksi, di sini terdapat data transaksi Januari, bulan, ada nama, lalu bulan Januari sampai Desember, lalu ada export data. Nah, untuk halaman tambah siswa ini terdapat tambah data siswa yang di dalamnya ada atribut tahun ajaran, kelas,
nomor induk siswa, telepon, nama ayah kandung, nama ibu kandung, jenis kelamin, alamat, lalu ada tombol simpan. Nah, untuk melihat siswa, di sini ada data siswanya. Ini sebagai berikut desain halamannya. Lalu untuk halaman tambah kelas, di dalamnya terdapat nama sekolah dan kelas. Nah, ini untuk halaman desain lihat kelasnya. Lalu ada halaman tambah sekolah yang di dalamnya terdapat kode sekolah, nama sekolah, dan alamat. Nah, ini halaman desain untuk lihat sekolah. Terdapat kode sekolah, nama sekolah, alamat, dan aksi. Nah, lalu ini ada hasil penelitian dan pembahasannya, implementasi dari interface-nya. Nah, ini untuk halaman loginnya seperti ini. Lalu halaman dashboard. Lalu untuk halaman tambah periode seperti ini, ada tambah data, tahun ajaran, dan nominal SPP. Nah, ini untuk halaman melihat periode. Lalu ada halaman tambah transaksi. Terdapat data pembayaran demonya dari bulan Januari sampai Desember. Nah, ini untuk halaman transaksinya. Dan yang ketujuh ada halaman tambah siswa. Di sini terdapat untuk data-data siswanya. Lalu ada halaman lihat siswa. Lalu yang ke-9 ada halaman tambah kelas, untuk menambah kelas. Nah, ini untuk halaman melihat kelasnya. Lalu ada halaman tambah sekolah. Dan ini halaman lihat sekolah. Dan untuk aspek efisiensi mendapatkan skor performa rata-rata 80,63% dan untuk aspek efisiensi mendapatkan skor performa rata-rata 80,0 dan untuk aspek efisiensi mendapatkan skor performa rata-rata 80,63 dengan peringkat B, serta untuk load time yaitu 1,52 detik, di mana waktu tersebut masih dapat diterima oleh pengguna. Nah, sarannya berdasarkan berbagai keterbatasan yang dimiliki penulis bagi dari segi waktu maupun pemikiran, maka penulis menyarankan pengembangan untuk penelitian selanjutnya antara lain: 1. Perlu adanya perbaikan dari sisi UI UX agar lebih menarik bagi pengguna dan lebih user friendly. Yang kedua, perlu adanya penambahan fitur auto reply SMS sebagai media untuk mengetahui data pembayaran SPP siswa. Nah, mungkin segitu untuk pembahasan makalah dari saya, kurang lebihnya, dan kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk aspek efisiensi mendapatkan skor performa rata-rata 80,63 dengan peringkat B, serta untuk load time yaitu 1,52 detik, di mana waktu tersebut masih dapat diterima oleh pengguna. Nah, sarannya berdasarkan berbagai keterbatasan yang dimiliki penulis bagi dari segi waktu maupun pemikiran, maka penulis menyarankan pengembangan untuk penelitian selanjutnya antara lain: 1. Perlu adanya perbaikan dari sisi UI UX agar lebih menarik bagi pengguna dan lebih user friendly. Yang kedua, perlu adanya
penambahan fitur auto reply SMS sebagai media untuk mengakui data pembayaran SPP siswa. Nah, mungkin segitu untuk pembahasan makalah dari saya, kurang lebihnya, dan kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.